Assalamualaikum teman-teman dan selamat datang ke dalam segmen Ayo Kuliah di Universiti Sains Islam Malaysia, langkah pintar menuju masa depan. In this episode, dengan tajuk Jelajah Ilmu Inspirasi Mahasiswa di USIM, kita akan belajar dari perspektif pelajar itu sendiri mengenai ijazah sarjana muda, bahasa Inggeris dan perdagangan, syariah industri halal dan juga pentadbiran muamalat. I'm Umar Syafiqah from English Language with Commerce. Along with me is... Hai teman-teman semuanya, nama saya Ariza Dania dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, mengambil course Syariah Halal Industri, dan sekarang saya menduduki tahun keempat, yaitu tahun akhir di Syariah Halal Industri itu sendiri. Dan juga bersama kami Jejak Ketampan. Terima kasih Kak Maira. Hai teman-teman, saya Samsul Ihsan dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Saya ambil jurusan atau course pentadbiran muamalat. Kalau di Indonesia, Business Management. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai ke tahun 4. Jadi minta doanya teman-teman, semoga semua urusan di tahun 4 ini khususnya bisa lancar. Amin, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Kalau dari Indonesia tu area mana ya? Oke, kalau saya sendiri, saya berasal dari Surabaya. Oh, ya, which is Surabaya itu Jawa Timur, daerah di Jawa Timurnya itu. Kalau Ihsan? Kalau saya sendiri dari Jawa Barat. Jadi kalau jadi Riza Timur, Jawa. saya Barat, tapi di Pulau Jawa. Ya, Dan partnya secara itu Pulau di Jawa. nama kota saya Tasikmalaya. Ya. Oh. Nama ibu kota Bandung. Oh, Mungkin familiar dengan Bandung ya. Bandung. Ya. Saya ada beberapa soalan untuk kalian berdua. Dan soalan pertama ialah, kenapa pilih Malaysia sendiri? Ya. Mungkin dari Ihsan dulu lah. Okey, saya dulu. Laki dulu lah. Memang ini salah satu pertanyaan atau soalan yang mesti ditanyakan, kenapa kita memilih belajar di Malaysia. Betul. So, basically Malaysia adalah negara terdekat dari Indonesia. Oke, kemudian negara Muslim. Betul. Dan memang tidak ada culture shock langsung. Betul. Jadi dari in terms of budaya, bahasa itu kita sama-sama bisa langsung beradaptasi. Jadi betul. kenapa memilih ke Malaysia? Itulah poin-poin yang memang kita bisa rasakan langsung di sini. Betul. Kemudian masuklah ke USIM. Wah. Nah, USIM juga salah satu harusnya jadi kampus idaman ya, karena kalau di Indonesia itu ada di bawah pemerintah atau kampus negeri. USIM juga under kerajaan, jadi ada satu kelebihan itu. Kalau kita di public university, Betul. itu banyak akses yang atau benefit yang bisa kita peroleh. Kalau Riza, kenapa Malaysia? Oke, kenapa Malaysia ya? Mungkin setuju banget nih dari apa yang Ihsan udah explain, udah terangkan tadi kenapa memilih Malaysia. Karena mungkin salah satunya kalau dari saya sendiri, dari segi mungkin deket ya dari Indonesia, jadi betul. mungkin perbedaan budaya ataupun itu nggak seberapa jauh gitu. Jadi dari segi makanan juga itu juga nggak seberapa masih bisa diterima lah dari lidah-lidah Asia ini kan, lidah-lidah Indonesia gitu. Jadi gitu. Dan kenapa di Malaysia juga melanjutkan studi di Malaysia, karena yang saya dengar-dengar juga Malaysia nih sistem pendidikannya tuh juga merupakan salah satu yang terbaik gitulah. Gitu. Jadi ya saya memilih di gitu loh. Jadi pilihlah di Malaysia. Terus kenapa nih pilih USIM nih kan? Kenapa milih USIM? Soalnya yang saya teruja yang kayak kenapa sih pilih USIM, karena salah satunya dari segi bahasa pengantarnya juga. Kenapa milih USIM? Karena USIM udah menerapkan bahasa pengantarnya itu ada 2 kan, bahasa internasional yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Which is kayak mungkin di Indonesia mungkin nggak tahu ya sama ada apa enggak, kayaknya kurang gitu loh. Jadi saya lebih ya mencoba di USIM itu sendiri gitu. Wah, bangga jadi anak USIM, student USIM. Ayo kuliah ke USIM. Ayo kuliah di USIM. Okey. Jadi sekarang ni pilih kat Malaysia sebab tak nak culture shock yang kuat sangat lah kan. Lepas tu makanan pun
At least semua ada dekat Malaysia. Kan ada rindu banyak juga. Kadang homesick lah pasti ya, Wah, pasti apa kayak merasa kangen gitu lah sama masakan-masakan Indonesia gitu kan pasti. Itu tak rindu kan? Enggak, Pak, saya sendiri memang rindu itu pasti ada. Tapi di USIM ini banyak juga aktiviti yang boleh menghilangkan itu. Contoh, kalau petang bersukan, facility dekat sini, dekat USIM, itu almost ada gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan rindu ada minat ke sukan atau olahraga, kita boleh ke sana. Wah, jadi sekarang ni kita nak pergi pada bahagian kos pula. Apa kami bertiga ambil dekat USIM ni? Okey, kalau macam saya ambil bahagian bahasa Inggeris dan perdagangan, ataupun in English we call it as English Language with Commerce. So, dalam kos kami ni, kami mempelajari dua benda dasar, iaitu satu, kami belajar bahasa Inggeris as in language itself, and second, kami belajar tentang management. Bukan setakat management, kami belajar tentang commerce tu as in accounting, business management, business marketing, macam-macam lagi tentang ekonomi muamalat semua tu. Jadi kalau anda rasa anda tak ada basic account, jangan risau. Saya pun tak ada basic account. Tapi USIM dia start daripada basic, start from scratch. Jadi kalau tak ada basic tu jangan risau, memang USIM kita memang start from below. Okay? So, kalau in English language itself, kami belajar tentang senang cerita pasal morfologi, phonetic, deksis, tentang how the language form itself. Macam mana bahasa tu terbentuk dari sejak dulu lagi. Dan macam mana bahasa tu boleh tersebar jadi bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Inggeris. So, that is our course for. Kami belajar pasal bahasa Inggeris as a one thing, and then kami belajar commerce in business. Okay. So, how about Riza? Okay, but my course untuk program saya sendiri iaitu program Syariah Halal Industri. Jadi Syariah Halal Industri ini di bawah Fakultas Syariah dan Undang-Undang. Okay, jadi emang program saya ini masih terbilang baru ya di USIM. Jadi saya merupakan batch yang kedua. Sekarang saya menduduki udah pelajar tahun 4. Jadi emang masih terbilang baru. Jadi masih emang merintis ya, kalau dibilang tuh masih merintis ataupun masih dibilang masih awal lah gitu programnya ini. Tapi mungkin di Indonesia kayaknya belum ada ya program Syariah Halal Industri ataupun di institusi-institusi seperti di univ-univ lain gitu. Jadi kursusnya kayaknya belum banyak, bukan nggak sebanyak yang di Malaysia sendiri. Jadi emang Malaysia ini merupakan apa ya? Maksudnya Syariah Halal Industri itu udah mulai berkembang dan banyak gitu loh di Malaysia itu sendiri gitu. Jadi halal industri itu gimana kita belajar cara bagaimana mengaplikasikan aspek-aspek halal ataupun aspek-aspek syariah di sebuah industri itu sendiri gitu. Jadi kita nggak fokus hanya kepada ingredients, raw ingredients harus pastikan halal atau gimana, itu nggak hanya di ingredients saja, tapi kita juga ngeliat secara proses. Proses itu sendiri, proses pemproduksian suatu produk. Gitu. Jadi itu nggak hanya di memproduksikan produk, tapi juga dari segi perkhidmatan juga kita akan belajar. Gimana misalnya industri itu menawarkan atau membuat perkhidmatan, tapi diselipkan sedikit aspek-aspek halal itu sendiri atau aspek-aspek syariah gitu. Kiranya kalau dia macam nak jadi pemandu pelancong pun boleh lah. Jadi macam tourism pun salah satu halal industri juga. Jadi halal tourism itu juga termasuk dari halal industri juga. Bisa. Termasuk? Yes. Gitu. Jadi syariah halal industri itu lingkupnya nggak hanya di makanan. Ada di industri pelancongan atau pariwisata kalau di Indonesia. Kemudian mungkin bisa jadi nanti halal advisor. Betul. Untuk bisnis ini. Iya, karena memang sekarang itu halal itu menjadi salah satu standar ya untuk
bisa masuk ke satu pasar satu Karena- pasar global gitu. Jadi memang high demand juga ini Yes. jurusan ini. Jadi high demand emang. Marketing banyak nih peluang pekerjaan nih. Peluang. Jadi emang nggak hanya di makanan tapi tadi juga di tourism, di pariwisata ya, mungkin di Indonesia pariwisata, terus kosmetik. Fokus. Label halal itu sekarang kalau kita lihat di semua produk memang jadi satu advance. Contoh kita ke supermarket bukan hanya sekedar makanan ya. Yes, betul. Mau beli skincare contoh ini halal nggak? Iya. Oh, kan? Mungkin gitu kan. Betul. Jadi udah jadi masuk ke satu syarat yes. di mana Betul. kalau sudah ada label halal itu jadi kita punya ada nilai tambah, nilai nilai tambah gitu loh. Jadi sebuah produk itu jadi ada nilai tambahnya sendiri gitu. Contoh ada 2 produk, ada satu yang halal, satu nggak halal. Pasti pilih yang mana dong? Gitu. Masih pilih yang halal. Pasti yang pilih yang halal gitu. Jadi Yelah. kita belajar kayak gitu. Betul-betul kalau dalam target market kita produk muslim tu memang sangat meluas. Iya. Jadi cakap pasal bisnes ni mesti kaitan dengan muamalat kan? Ya, silakan. Sila Ihsan untuk berbicara. Oke, Kamairah dan Rikza, mungkin ketika kita masuk ke jurusan atau course saya ini kan di Faculty of Economics and Muamalat, itu agak mungkin melihat ekonomi ya, banyak dari teman-teman nanti di Indonesia mungkin nggak ada basic di akuntan kalau di Indonesia ya, kalau di sini account, dan ada banyak hitung-hitungan nggak ya gitu. Ternyata ketika masuk ke fakulti ini memang dipelajari karena itu basic dari bisnis sendiri. Betul nggak? Betul. Kalau kita contoh ya, kita berjualan, kemudian ada yang beli, Ya, betul. otomatis kalau dia beli banyak, kita juga pandai menghitung ya. Itu basic ya kan, pasti basic ada. je. Tapi saya mau highlight bahwa kalimat pentadbiran muamalat itu sangat luas ya. Jadi nanti diharapkan mungkin bisa masuk ke beberapa industri juga, Betul. bisa masuk ke corporate, contoh ke perusahaan atau syarikat kalau di bahasa Malaysia, dan juga ke public service juga, karena ada admin itu ya. Betul. Jadi emang luas gitu ya. Jadi jadi kita bisa belajar banyak di course ini. Yes. Ya, betul. Jadi cakap pasal dah seronok pasal program ni, mesti ada benda yang menyebabkan kita rasa macam course ni memang best. Okay. Jadi boleh tak share apa yang menyebabkan course tu nampak macam lebih menawan di mata lagi? Ya, betul. Saya share, okay? Share dulu. Okay, kenapa menarik nih program Syariah Halal Industri? Nih buat teman-teman ya, mungkin masih bingung atau mau milih nih program di USIM. Oke, program Syariah Halal Industri ini menariknya adalah kita tadi yang udah saya mention, yang kita akan belajar nggak hanya di lingkup industri atau industri makanan saja. Kita nggak hanya mengetahui bab-bab syariah aja, tapi kita mengetahui bagaimana pengaplikasiannya di dalam sebuah industri itu sendiri. Jadi kita akan belajar general science, kita akan belajar fundamental science gitulah, basic science. Jadi kita akan tahu juga, belajar juga tentang ingredients. Jadi ada salah satu course, bukan salah satu course ataupun salah satu subjek ya, subjek yang namanya halal food production. Jadi tuh kita belajar tentang ingredients dalam satu produk itu. Jadi kayak salah satu produk itu apa sih titik kritisnya gitu loh. Titik kritis halal dalam produk itu tersebut. Jadi contohnya kayak keju. Keju itu ada titik kritisnya. Titik kritisnya itu yang Terbuat dari apa? Terbuat dari apanya, enzimnya, ya semacam itulah gitu. Jadi emang beneran kita harus belajar basic science gitu. Jadi emang di semester berapa itu kita akan belajar kayak food science, tapi emang bener-bener basicnya, bener-bener basicnya. Jadi kayak tahu lah apa terminologi science gitu sendiri gitu. Mungkin yang menarik saya dengar juga dari course ini, dari jurusan ini, untuk teman-teman yang adik-adik nanti kalau mau ke sini,
kalau nggak salah betul nggak Rikza? Apa? Untuk internshipnya itu 1 tahun. Oh iya, itu Ah, betul sekali. Ya. Ini mungkin ya yang perlu di highlight juga teman-teman, mungkin karena ini mencakup ke praktikal industri, jadi mungkin jadi 1 tahun dan Ya. itu nanti banyak juga pengalamannya karena setahun di Iya. industri itu. Ya. Paham. Betul Jadi nggak? itu ya betul itu uniknya juga di program saya, program Syariah Halal Industri itu. Jadi emang tidak ada tesis, oke? Wah, Tidak ada tesis. tidak Jadi ada itu tesis juga. ingat ya, itu yang paling serunya sih. Paling nggak ada tesis gitu ya. Terus digantinya ya dengan internship itu sendiri gitu. Magang selama 1 tahun, mungkin lebih kurang 1 tahun. Jadi itu kayak dibagi 2 gitu loh, 2 fasa. Apa tadi magang ya? Nah, magang, oke. Magang. Magang itu LI lah. HLI. Oh. Dia itu bahasa Indonesianya gitu, magang. Nak menyebut Magang. magang. Ya mungkin di Indonesia sekarang namanya KKN. Kakak. Jadi kuliah kerja nyata. Di sini LI. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang adik-adik yang ingin masuk di intake Oktober nanti, itu salah satunya ya magangnya atau KKN-nya di jurusan industri halal ini 1 tahun. 1 tahun. Nggak ada apa namanya? Gak ada tesis, Tesis atau atau skripsi ya, skripsi. FYP itu. FYP. Jadi emang kayak internshipnya setahun, jadi dibagi 2 fasa. Jadi pertama itu selama 7 bulan, intern selama 7 bulan, ataupun magang 7 bulan, dan yang fase yang kedua baru intern selama 4 bulan gitu. Paham. Wah. Itu sih, itu kelebihan ataupun apa yang menarik dan uniknya Syariah Halal Industri itu. Jadi kita nggak belajar apa ya monoton. Oke, tapi kita emang belajar basic syariahnya itu ada gitu. Kita emang harus belajar sih, kayak kita nanti ada course atau ada mata pelajaran fatwa halal gitu, kawaid fikhiyah itu pasti ada. Soalnya kan kita kan mau gimana sih mau menjelaskan halal haram gitu kan. Paham. Yelah, Masuk dan nama pun halal industri. Ya, halal industri, syariah halal industri. Jadi Syariah emang halal industri. jadi syariah itu juga harus ada, basic ada. Terus industrinya, ya udah kita belajar di industri apa aja gitu kan. Ada di makanan, ada di kosmetik atau di consumer good atau tourism gitu-gitu. Faham? Yes. Bukan setakat syariah, halal lagi. Gitu. Jadi komplit ya. Dah komplit komplit, dah. Dalam musim lagi. Dalam musim lagi. Apa Gitu. lagi nak cukup? Apa lagi nak ditunggu gitu kan. Betul-betul. Lepas tu, tapi kata tak ada FYP, tak ada apa? Tak ada tesis kan? Tak ada skripsi, tak ada. Jadi di FEM juga untuk teman-teman nanti kalau ingin masuk ke Fakultas Ekonomi dan Muamalat, juga kita ada satu program di akhir namanya ISEP. Pernah dengar nggak ISEP? Pernah dengar, tapi Pernah mungkin. tak tahu penuh dia. Nggak apa-apa. Ini belum jadi student visa ya. Tak adalah. Kita dengar aja. Jadi ISEP gitu. itu memang program kami, FYP kita di Fakultas Ekonomi dan Muamalat. Itu nanti setiap jurusan ada apa ya program sendiri. Contoh marketing, dia akan buat satu proyek. Kemudian dari kita pentadbiran muamalat proyek apa dan yang lain-lain. Dan itu ya itu sangat bagus karena apa? Karena kita bisa belajar juga tentang leadership, kemudian teamwork, kemudian banyak lagi yang bisa dipelajari secara proyek itu. Apa kepanjangan ISEP itu coba? International? Internship? Hah? Internship? International, bukan? Lebih tepatnya Islamic. Oh, Islam. Sudah ini. lupa Islam itu. Kemudian C-nya apa sih? Si, Tadi conventional. kau apa dah? Konvensional betul. Conventional. Salah lagi. Islamic konvensional. Entrepreneurship. Oh, entrepreneur. Jadi memang dibentuk untuk menjadi pengusaha, businessman. Ya betul. Oke. Entrepreneurship program. Cukuplah ISEP.
Sepertinya FEM sama industri halal tuh ada keterkaitan juga ya, maksudnya itu dari segi industrinya juga. Ya, cuman kita dibedakan fakultas saja. Ya, dibedakan fakultas kan kita betul, lebih betul. belajar syariah dan industrinya itu sendiri dia lebih ke Hitung-hitung gitu. Ya. yes, betul, Main betul. kira kan. Kalau ISET dia sebelum ni ada program Oyen Run ya? Ke Bubble Run? Oh ya, betul. Ini mesti pernah dengar ya. Benar. Color Run. Oh, Coloran. Jadi banyak itu kan kita sering ikut ada fun run, ada fun run. night run. Yes. betul. Cuman karena ini kita satu batch harus ada new idea, kemudian new purpose target. Jadi coba kita color run. Itu Wow. memang di awal sangat bisa gak atau maksudnya bisa diterima oleh mahasiswa tidak gitu. Tapi ya kita kan teamwork tadi, jadi project ini untuk this year gitu, ya itu jadi satu benchmark menurut SP kita karena peserta atau partisipan itu lebih dari expectation. betul. Itu almost successful. Dan itu adanya di mana? Di Yes. FEM. Oh, di FEM. Event saja. Jadi Di teman-teman USIM. nanti yang mau adik-adik yang di Indonesia kalau mau ke USIM bisa tuh ke FEM juga. Masuklah FEM. Tapi itu dikira final year project ke? Dikira Betul tesis? ya, final project. Wah, dah dua fakulti. Tiada tesis ataupun skripsi ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Untuk English Language with Commerce kami ada tesis. Tapi jangan risau sebab kami punya SB, kami punya supervisor semua tip top. Macam gini Ada internship juga yang berarti ya? Ada kan? Untuk internship. Untuk internship kami dibenarkan untuk internship masuk mana-mana. Dan ada juga yang salah satu senior kami yang internship di bank tu sendiri. Sebelum dia grad, sebelum dia internship tu dia dapat dah. Orang bank tu dah cop dia dah. Saya nak budak ni. So sekarang ni dia sekarang tengah bekerja dengan bank. Dan sekarang ni kalau ikutkan kami semua tak expect sebab kami kalau ikutkan kami batch ketiga, ketiga dalam course ni dan kami juga dikira baru lagi dan dia adalah kohort pertama. Kohort Kohort pertama. Okay, batch Jadi pertama lah. untuk dia dapat internship bank tu kami memang langsung tak sangka lah. Jadi dan ramai orang ingat English Language with Commerce ni macam TESOL ke? Macam untuk mengajar ke? Walaupun kami bukan untuk mengajar, tapi kami boleh untuk masuk ke bahagian pengajaran tu. Cuma kena ambil diploma pendidikan lah macam biasa. Jadi untuk bidang pekerjaan kami sangat luas. Jadi bukan sekadar English language sahaja. Kami berserta commerce. Kami di bawah Fakulti Pengajian Bahasa utama. Walaupun ada sisi FEM tu, ekonomi muamalat. Jadi memang tetangga ya. Kami bersebelahan. bukan setakat bersebelahan, kami memandang fakulti setiap hari. Berdekatan. Kalau FSU jauh sikit. Jauh sikitnya. Jadi sebagai student kan, hidup belajar student kat universiti dengan sekolah dulu memang berbeza lah kan. Lepas tu suasana pun berbeza kan. Jadi kalau bagi Rizah dengan Ehsan kan, macam mana life on campus setakat ni? Seronok tak seronok? Okay, saya dulu Boleh. Let's do that. Life on campus yang pengalaman saya yang saya rasakan selama 4 tahun ya, mungkin ya udah masuk 4 tahun. Kan kita udah tahu kalau misalnya di kampus mungkin lebih santai ataupun lebih kayak freedom gitu ya mungkin. Kalau waktu sekolah dulu atau waktu sekolah menengah ataupun sekolah SMP SMA dulu kan mungkin kita udah terjadwal, sudah kayak udah terikat sama jadwal. Jadi itu kayak hidup kita udah terjadwal gitu, maksudnya udah teratur gitu. Tapi kalau waktu kita udah di universitas udah masuk dunia perkuliahan nih, jadi kita
harus manage waktu sendiri gitu kan, betul. manajemen waktu sendiri. Jadi kita yang explore sendiri apa yang kita mau, apa passion kita gitu. Dan gimana life on campus? Menurut aku apa yang aku suka di USIM, maksudnya life on campus di USIM itu mungkin dari segi apa lingkungan di kampusnya, suasana di kampusnya itu sendiri. Betul, Jadi menurut aku kalau di USIM Apa aja tuh di USIM? ada apa aja ya di USIM ya, macam-macam sih, maksudnya dari kafe, yang paling port yang paling disukai ataupun yang sering didatangi, maksudnya yang sering aku lawat itu di USIM itu fasilitas di ini sih, di perpus. Apa tuh purpose? Perpustakaan, library gitu. Saya teka je, purpose kan? Perpus. betul. Jadi kita pendekkan ya, emang biasa di Indonesia kan selalu mendekkan perkataan betul, gitu betul. ya. Jadi Enggak, tadi perpus. yang dia highlight itu kafe. Kemudian langsung ke perpustakaan. Dan di USIM itu di dalam perpustakaan ada kafe. Oh ya, itu juga. buka. Jadi maksudnya bagus. Nah, jadi itu emang double berarti ya, Iya, kafe betul. dan perpustakaan gitu. Jadi emang perpustakaan sih yang selalu menjadi port belajar yang enak kan. Jadi kayak kalau kita apalagi musim-musim hujan tuh Wah, pasti betul. perpustakaan tuh pasti penuh. Memang penuh. Jadi kayak emang tempat belajar yang baik itu enaknya di perpustakaan itu perpustakaan. sendiri gitu. Gitu sih. Terus lingkungannya itu juga adem menurut saya ya, pengalaman saya. Adem itu Panas? enggak, maksudnya nyaman gitu. Kalau mau dibandingkan sama Indonesia ya, mungkin untuk pengetahuan Umairah ya. Jadi di Indonesia nih sedikit crowded gitu loh. Jadi crowded itu kayak ramai dari segi transportation apa sebagainya. Jadi kalau di USIM itu Jadi USIM itu berada di satu kawasan yang memang sentral, jauh dari public transport. Ya, Jadi boleh fokus. jadi mungkin lebih fokus ya, ataupun lebih nyaman, ataupun suasananya lebih Syok belajar. syok untuk belajar gitu. Betul? Kalau dekat USIM dah masuk je USIM, aman je, tenang je. Ya betul. Tak ada serabut-serabut nak fikir dah. Tak Tadi serabut dah, insyaAllah. Untuk Sam macam tu juga agak masuk USIM aman je. Saya sendiri kan live on campus. Itu ketika kita masuk ke kampus nanti untuk teman-teman yang di Indonesia calon pelajar masuk ke kampus, kita punya time management sendiri. Betul. Itu depend kepada kita ya, dimanapun berada. Tapi tadi di kampus USIM ini kan Islamik ya. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan yang mungkin dari dulunya yang mungkin adik-adik yang di pesantren, di sekolah boarding school yang tadinya sudah diatur oleh sekolah selama 24 jam. Di sini 24 jamnya diatur sendiri. Tapi jangan khawatir karena live on campusnya itu juga ada nilai-nilai yang diterapkan. Contoh ada bus. Ada bus. Ya, shuttle bus yang dia akan terus berputar sesuai dengan jadwal. Kemudian di kampus mungkin nanti ada banyak juga activity yang bisa diikuti. Contoh aktif di organisasi, kemudian di sukan atau olahraga. Betul. Jadi live on kampusnya lebih bisa untuk menenangkan atau menghilangkan homesick. Betul. Betul kan? Betul. Ya. Mungkin Kak Maira asalnya dari mana di Malaysia? Saya berasal dari Rawang, Selangor. Jadi sebelah saja. Tapi kalau nak kata nak balik setiap minggu tu tak mungkin lah. Iya. Saya tahu Rawang dari nilai ke Rawang itu juga bukan di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam. Bukan di bawah 1 jam, betul. Betul. Dan kalau nak ikutkan sebab Malaysia kalau hari hujung minggu pun dia tetap jam. Jadi kalau nak balik tu naik kereta tu memang payah lah. Jadi kami mostly depends on public transportation macam KTM, MRT. Jadi kalau kat situ sebagai student memang jimat.
Ya. Betul. Maksudnya kita yang dari luar negara juga pasti ada homesick. Yang betul. dari dalam negara di warga di sini Ada homesick sendiri. ada Homesick juga. Tapi juga. dengan live on campus yang kita bisa lakukan, salah satunya dengan tadi ikut aktif. Beraktif kesukaan. Dan kampus USIM juga sangat aktif di berbagai kejohanan atau Betul. kejuaraan. Jadi itu bisa jadi satu pilihan. Ada debate ya. Ada yang- debate, betul. debate. Ini mungkin nanti debater bahasa Inggris ya. Ya. Saya debater biasa-biasa sahaja, alhamdulillah. Mungkin dari saya untuk live on campus itu depend on diri kita. Tapi insya Allah tidak ada kosong langsung. Ya, Kita betul. bisa Ya. cari aktivitas sesuai dengan apa yang kita percaya itu positif gitu. Ya. Betul. Jadi pokoknya mungkin apa teman-teman di Indonesia mungkin merasa takut nih keseorangan atau sendiri misalnya kan di negara tetangga atau negara di Malaysia itu sendiri. Jangan khawatir, di sini itu juga lumayan banyak nih teman-teman Indonesia gitu kan. Ada juga kita juga ada organisasi yaitu Betul. PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia USIM itu sendiri. Jadi kalian jangan khawatir, kalian gak akan sendiri pokoknya. Ada kita juga gitu Ya. di sini. Betul. Membimbing gitu. Lagipun bahasa bahasa pengantara antara kita berdua tak ada beza sangat pun. Jadi Ya. tadi saya faham Ihsan cakap apa. Purpose. Purpose, yes. Purpose saya tahu saya boleh tentang perpustakaan. Ya. Tak ada beza sangat. Apa magang tadi? Latihan industri. Ya, betul. Betul. Dah boleh dah jadi dah boleh pergi travel Indonesia. Bolehlah travel ke Indonesia. Boleh. Saya bawa Riza. Saya bawa Riza terus. Mampir ke Surabaya, ke Tasikmalaya gitu. Itulah keseronokan life on campus. Ya. Sebab banyak aktiviti, banyak maupun- aktiviti yang kita tak rasa kita boleh cuba. Yes, Tak yes. sangka boleh join tapi terjoin. Betul. Bila dah join rasa macam seronok pula. Dia aktiviti dia banyak yang bawah organisation ataupun betul. banyak dalam exco ataupun club kan. Club ataupun course itu sendiri, program itu sendiri ada buat. betul. Juga ada juga program di college. Betul. Nanti untuk calon adik-adik bakal calon mahasiswa USIM untuk tahun 1 itu mesti duduk di dalam college atau asrama. Saya dulu juga pernah jadi exco di college. Wah. Itu memang ternyata banyak program di sana. Betul. Memang Jadi- banyak program ada. Jadi bukan sekadar di dalam kampus, tapi di college juga tempat kita istirahat, rehat, ada juga program. Betul. Tuh. Nak rasa Boring atau- memang pilih je mana satu anda mau join. Ya, betul. Semua ada. Macam Betul. kami pun ada kelab debat sendiri, ada fakulti dan saya sebagai salah satu trainer untuk debat bahasa Inggeris saja nak promote. Nanti Boleh, kalau nak masuk jumpalah. Nak masuk, boleh. Roger. Uh, Dan untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, USIM merupakan salah satu pendebat terbaik dalam bahasa Arab. betul. Dan juga Inggris insyaallah ya. InsyaAllah. Inggris. Karena ini Insyaallah. trainernya di sini. Trainernya di sini. Trainernya Alhamdulillah insyaAllah berjaya dunia akhirat. Amin. Amin gitu. Okey, apa tips-tips, apa nasihat, pesanan, semangat untuk adik-adik kita tu untuk masuk USIM macam mana? Takut tak lagi untuk pergi luar negara ni? Boleh share pesanan Ihsan? Pesannya dari saya tetap semangat, optimis. Kalau mau ke kampus dan study abroad itu saya ada sedikit apa ya istilahnya mahfuzat atau Wah. kalimat bahasa Arab Wah. yang mungkin adik-adik juga kalau ingin menanamkan di dalam hatinya itu bahwa kalau kita sudah berazam maka tawakal kepada Allah. Kemudian la taklaq dunyaka fa innallaha kafiluha. Jadi jangan ragu atau risau dengan urusan duniamu karena Allah yang
mengurusnya, Wah. yang mengaturnya. Ya. Nampak tak produk musim kat situ? Ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Sekarang mungkin Kak Langsung. Nisa juga. Oke, tips ya dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung nih ataupun apa ya, masih mikir mau kuliah di mana ataupun udah kepikiran nih mau kuliah ke luar negeri tapi nggak mau jauh gitu kan, nggak mau jauh dari Indonesia gitu, yaudah ke Malaysia aja. Apalagi bingung juga nih kalau udah milih nih, udah tahu mau negara mana yang dituju, pinginnya ke Malaysia tapi bingung mau ke univ apa, ke USIM aja gitu ya. USIM adalah pilihan yang terbaik insya Allah ya. InsyaAllah. Pokoknya Strategis ya. ya strategis. Dekat ke airport. Dekat airport. Jadi nggak usah capek-capek, nggak usah ini. Betul, Kan nggak capek kalau misalnya Kurang lebih 30 menit dari Iya. bandara, less than 30 minutes. Kemudian juga di sini banyak mall, kalau mau betul. refreshing. Oke, pesannya gimana? ya pokoknya ya jangan ragu-ragu gitu. Pokoknya doa. Pokoknya research dulu lah, pingin apa, passionnya tuh kemana gitu, mau ngambil jurusan apa, passionnya apa gitu kan. Habis research, doa, minta ridho orang tua, terus doa, jangan lupa istikharah juga, semoga diberikan yang terbaik juga gitu ya, diberikan yang terbaik, kursus yang terbaik, dan diberikan tempat studi yang terbaik lah gitu ya. Ya udah pesan saya adalah masuk aja USIM ke syariah hal industri atau ke English language kan, ataupun ke FEM. Untuk yang suka kira-kira boleh masuk. Jadi Sila. nggak usah ragu-ragu lagi. Pokoknya pilihlah USIM. Wah. Oke. Pilihlah USIM, universiti pertama. Ayo kuliah Ayo kuliah di USIM. Seronok-seronok juga kita. Ya. Kita kena ingat yang nak apa-apa nak kena buat research, tawakal itu penting. Dan yang pasti dapatkan redha dulu. Dapatkan redha ibu bapa dulu. Permisi Ya, ya? permisi. Permisi ibu bapa. Restu. 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 Sila sikit. Ridho, restu. Minta restu. Jangan malu bertanya. Jangan risau, jangan khawatir. Sekian sahaja daripada kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.